97,4 dari Sonora Jogja dan 102,1 Smart FM Yogyakarta. Ya, halo selamat pagi sahabat Sonora dan juga semua listeners. Saya gini hari yang istimewa untuk Anda ya di Selasa 26 April 2022 dan di pagi kali ini sahabat Sonora ada yang luar biasa karena di sesi pertama kali di jam 9 sampai jam 10 kita ada perbincangan ya seputar keamanan teknologi Wolbachia, kenyamanan masyarakat dan peran orang tua asuh dalam program WOW Mantul ya, WOW Mantul nih ya. Dan nanti Anda juga bisa bergabung sahabat Sonora di 081754832000 untuk Anda juga smart listeners yang baru mendengarkan siaran ini di Smart FM Yogyakarta 102,1 FM. Digabungnya bisa di 081754832000 untuk SMS dan juga WhatsApp-nya atau telepon langsungnya di 557762 ya. Dan kita sudah terhubung ini dengan beliau Kepala Bidang Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, ada Dr. Sri Wahyu Joko Santoso yang sering kita panggil dengan Dr. Oki. Selamat pagi Dr. Oki. Selamat pagi, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Dokter? Alhamdulillah, sehat. Oke. Suara Kemudian saya terdengar enggak ya? terdengar jelas sekali. Oh iya, soalnya saya di luar ini, di taman. Oh, di taman. Sambil ya, ngadem gitu ya? Iya, sambil nyisis. Nyisis ya. Oke. Kemudian juga ada beliau Dr. Gigi Aprilia Rosati Viana Dewi, ini surveillance Puskesmas Banguntapan 2. Bu Aprilia, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Hatta. Sehat-sehat ini? Alhamdulillah. Ini agak putus-putus sih, Bu, tapi cukup kedengaran kok ini ya. Ya, terima kasih, Bu. Kemudian juga ini dari kader kesehatan Kelurahan Tamanan, Banguntapan, Ibu Sri Mariani. Selamat pagi, Ibu Sri Mariani. Ya, selamat pagi, Mas Hasta. Ya, jelas nih suaranya. Sehat-sehat, Ji? Alhamdulillah, sehat. Nah, oke, dan ini juga narasumber kita ada dari Community Engagement spesialis WMP Yogyakarta, ada Mas Krisna Satya MA. Mas Krisna, apa kabarnya, Mas? Pangestune sehat Mas Hasta, para pendengar sekalian sih. Iya, kelihatan ceria semuanya ini di pagi kali ini ya. Baik, sahabat Sonora dan juga semua listener, kembali lagi kita undang ya untuk Anda yang mau bergabung tentunya di 081754832000 untuk perbincangan di pagi kali ini, atau bisa juga Anda bergabung telepon langsungnya di 557762 ya. Ya, kita ke Dokter Ogi dulu, Dokter. Mungkin bisa disampaikan, Dok, nih seputar perkembangan kasus DBD di Bantul seperti apa sih, Dokter? Untuk mengawali kebersamaan kita. Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Sonora ya. Salam sehat ya. Untuk DBD ya, demam berdarah dengue itu memang sampai dengan saat ini kalau untuk daerah istimewa Yogyakarta khususnya di Bantul itu masih merupakan satunya penyakit yang endemisitasnya tinggi. Nah, untuk tahun ini pun surat untuk kewaspadaan dini yang masuk ke kami laporannya itu sudah di atas 300 ya untuk itu ya, untuk datanya. Dan ini tentunya sangat jauh berbeda dengan 2 tahun sebelumnya ya, yaitu 2020 2021, di mana di tahun-tahun awal pandemi itu memang untuk kasus-kasus demam berdarah itu terabaikan, bukan sedikit lagi tapi sudah terabaikan. Jadi tertutup dengan dengan kasus-kasusnya COVID, ya. Nah, untuk saat ini dengan kasus yang sudah landai ini, ternyata kasus demam berdarahnya sudah mulai terlaporkan dengan baik. Hal ini bukan karena dengue-nya itu
kalah dengan COVID, tetapi sebenarnya itu yang tahun-tahun sebelumnya di 2020-2021 itu sebenarnya cukup banyak, ya, cukup banyak kasus-kasusnya, ya. Hanya saja ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga laporan itu tidak sepenuhnya masuk ke dinas kesehatan. Itu juga tidak hanya terjadi di Bantul, tapi di seluruh Indonesia pun seperti itu. Jadi kasus-kasus endemis yang memang biasanya ada setiap tahun itu dengan adanya pandemi ini semuanya seperti tertutup gitu, tidak terlaporkan. Faktor-faktor yang lain itu biasanya yang tidak menghambat pelaporan kemarin itu satu karena memang kita fokus kepada COVID-nya. Gejala-gejala dari DBD sendiri kan ya mirip-mirip lah dengan COVID ya, ada panas, ada ngilu karena sama-sama penyebabnya adalah virus, sama-sama penyebab virus sehingga gejalanya virusnya sama, ngilu-ngilu, pusing, mual, demam tinggi ya beberapa hari. Nah itu kan sama. Nah kebetulan memang orang-orang yang DB itu setelah diperiksa juga karena pandemi itu semuanya positif sehingga itu tertutup. Ya. Terapinya ya kebetulan karena masuk rumah sakit, masuk puskesmas, kemudian masuk isolasi, ya, masuk sentral untuk karantina itu semuanya kan terpenuhi, gizi, cairan, obat semuanya terpenuhi sehingga kasus DBD yang terinfeksi berbarengan dengan COVID itu biasanya kasusnya sudah tertangani dulu, obatnya terpenuhi, obat virusnya, cairannya terpenuhi karena di karantina, ya. Karantina otomatis kan orangnya banyak minum, banyak gizinya juga terpenuhi, gitu. Sehingga nggak ada kasus-kasus yang menonjol. Nah saat ini dengan landainya kasus COVID ini jadi menonjol karena nggak ada orang yang di karantina, gitu. Nggak ada orang yang di sentral sudah terinfeksi DBD ya itulah jadi muncul, jadi kelihatan gitu. Gitu Mas Esa. Iya, oke. Ya. Karena ini kemarin kasus COVID memang cukup hype kalau bahasa anak-anak kekinian ya. Iya. DBD sedikit tidak muncul gitu ya. Nah, dokter, laporannya yang terabaikan, tapi kasusnya ada sebenarnya. Kasusnya ada, cuma laporannya yang terabaikan itu ya. Iya, laporannya yang terabaikan. Oke. Nah, dokter, tadi di awal saya juga sudah menyinggung berkaitan dengan istilahnya program WOW atau WOW Mantul ya. Nah, ini mungkin ada beberapa pendengar yang apa sih WOW Mantul itu? Ini bisa disampaikan dulu dokter ini berkaitan apa kaitannya dengan DBD WOW Mantul ini? Gimana dok? Iya. Jadi gini, ini flashback ya. Flashback ya. Jadi iya flashback ini. Flashback dulu ya Mas Krisna ya. Iya, monggo Pak. Nanti Mas Krisna bisa memperbaiki atau nambahi. Jadi di sekitar tahun 2013 ya itu di UGM itu bekerja sama dengan salah satu universitas di Australia, Mas Krisna ya. Monash University. Itu mengadakan suatu riset tentang inovasi atau teknologi terapan untuk pengendalian nyamuk Aedes aegypti. Ya. Nah, teknologi itu menggunakan cara seperti dibuat sealamiah mungkin, di mana si nyamuk ini itu diinfeksi dengan bakteri yang namanya Wolbachia. Ya. Padahal Wolbachia sendiri adalah salah satu bakteri yang biasanya ada di serangga. Buah lalat buah. Serangga buah itu. Nah itu. Nah ternyata di Wolbachia itu kalau sudah masuk ke dalam tubuhnya nyamuk Aedes aegypti, dia itu menghambat replikasinya dari si virus dengue yang sudah terisap bersama dengan darah dari orang yang mengidap dengue. Nah, ini berlangsung dari 2013 sampai dengan 2018.
ya, itu terutama di dua kabupaten kota. Ya, salah satunya Bantul. Ya. Bantul itu selama 5 tahun itu dijadikan riset. Lokasinya yang pertama, tahun-tahun pertama 2013 sampai 2016 itu ada di Banguntapan, di Kapanewon Banguntapan, Jumblangan tepatnya. Nah, setelah itu karena dirasa berhasil, kemudian oleh WMP ya dari UGM itu dikembangkan. Lokusnya dikembangkan menjadi tambah 1 Kapanewon, yaitu di Sewon. Ya. Sewon, tepatnya di Bangunharjo sama Panggung-Harjo. Nah, dikembangkanlah di situ sambil mengamati yang ada di Jumblangan, di Banguntapan. Nah, di akhir tahun 2018, ini riset ini dinyatakan sudah selesai dan sudah ada kesimpulannya. Nah, sebelum menyampaikan seingat saya sebelum disampaikan tentang hasil riset kesimpulannya, kami pernah ditawari oleh UGM. Ini Pak Joko, gimana hasilnya riset kami di daerah Bantul gitu. Nah, kami melihat dari data dari saya mulai belum menjadi masuk ke dalam dinas kesehatan. Waktu saya masih di puskesmas, itu yang namanya kasus dengue itu di Bantul itu hanya dikuasai oleh 3 Kapanewon. Ya, dikuasai. Ya, ada Trimas Ketirnya ini. Ada Sewon, Bantul sama Kasian. Ya, itu. Nah, setelah adanya riset ini di 2 kecamatan atau 2 Kapanewon ini, Banguntapan sama Sewon, ini ternyata ini signifikan dengan pengendalian kasusnya. Di Banguntapan sendiri yang daerah Jumblangan dan sekitarnya, itu kasusnya selama 4 tahun berturut-turut itu signifikan turunnya. Ya, turunnya signifikan. Tetapi ini tidak lepas dari lakukan selama ini, yaitu dengan PSN, ya, pengendalian sarang nyamuk. Jadi ini antara teknologi terapannya Wolbachia ditambah dengan PSN, itu ternyata itu sangat signifikan untuk menurunkan atau mengendalikan kasus. Kemudian yang di 2016 sampai 2018 di Sewon pun juga seperti itu, kami pantau kasusnya juga turun. Nah, dengan adanya bukti-bukti di lapangan seperti ini, kami mencoba untuk memberanikan diri, tanya sama si WMP, sama timnya WMP, gimana kalau ini tuh dikembangkan di seluruh Bantul lah. Nah, bilang gitu. Nah, waktu itu. Nah, ternyata ditanggapi sama WMP, oh ya Pak Dokter, boleh kita coba ya, gitu. Nah, akhirnya mereka juga ternyata mempunyai planning juga dikembangkan di kabupaten lain, yaitu Sleman sama kota, gitu. Nah, seperti gayung bersambut lah, gitu. Nah, itu akhirnya ada tahapan kita bersama dengan WMP melakukan advokasi kepada pimpinan. Ya. Ternyata dari pimpinan waktu itu, dari Bupati juga menyambut dengan baik. Oh, silakan itu kalau itu memang bisa membantu, tetapi tidak meninggalkan PSN-nya. Ya, jadi jangan sampai masyarakat itu setelah dikasih program AIDS AJB berbahagia itu kemudian terus pegah-pegahan menguras, pegah-pegahan mengubur barang bekas, itu mengendalikan kebersihan lingkungan. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Jadi tetap utamanya adalah PSN. Kemudian Wolbachia ini adalah sebagai teknologi terapan. Nah, di tahun 2019 kita rencanakan akan launchingnya di tahun 2020. Tapi ternyata keduluan sama COVID. Ya, itu. Nah, di reschedule lagi 2021. Semoga COVID-nya sudah hilang. Wah, ini bisa di launching. Nah, ternyata 2021 muncul ledakan COVID lagi, ditunda lagi, tapi nggak mungkin lama-lama. Nah, kemudian responnya mau nggak mau ini harus di launching 2021. Kita rencanakan di
akhir tahun. Nah, kemarin kemudian di akhir tahun kita melakukan soft launching tentang program pengembangan dari riset AIDS IJD berbulbagia ini sampai dengan sekarang. Ya, kan gitu. Cerita singkatnya, flashbacknya begitu Mas Asa. Oke, Dokter Ogi, saya ke Mas Krisna dulu, Dokter Ogi ya. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya nih, Dokter Ogi. Mas Krisna, Monggo ya Mas nanti Hasta. langsung Ya. aja. Tadi yang disampaikan sama Dokter Ogi berkaitan dengan ya semacam gayung bersambut lah program Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dengan WMP itu ya Mas. Mungkin bisa diceritakan Mas ini tadi sudah disinggung dikit bahwa implementasinya sudah di beberapa daerah di Sleman dan di kota. Nah ini seperti apa sih Mas mungkin daerah-daerahnya yang sudah diimplementasikan teknologi Volbasia ini? Ya, baik, selamat pagi Mas Hasta, Bapak Ibu pendengar sekalian. Jadi secara umum perjalanan WMP Yogyakarta ini kan dimulai dari fase riset ya, atau kami menamakan riset itu dengan AWET ya, aplikasi Volbagia untuk eliminasi denggi. Itu kami mengawali di kota Yogyakarta, Mas Hasta. Nah, kemudian dari hasil riset itu di akhir tahun 2020 waktu itu menghasilkan bukti yang bagus sekali, signifikan sekali secara efikasi, mampu menurunkan kasus DBD sebanyak 77%, terus rawat inap diturunkan sebanyak 86%. Nah, berbekal dari situ WMP kemudian melanjutkanlah perjalanannya melalui kerjasama dengan waktu itu seperti tadi ya diceritakan Pak Oki, kami melanjutkan pertama di Sleman dalam tajuk implementasi program namanya sih Wali Nyaman dulu. Nah terus tadi disinggung Pak Oki juga di akhir 2021 dan akan berlangsung sepanjang 2022 ini kami bekerja sama dengan pemerintah, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Tajuknya adalah Wow Mantul atau Volbagia wis masuk Bantul. Jadi nanti misalkan misalkan ada baliho-baliho atau ada kegiatan sosialisasi atau apapun nanti pertemuan yang itu tagline-nya adalah Wow Mantul. Oh, berarti adalah program ini begitu yang dimaksud. Dan harapannya pasca di Bantul ini juga akan ada daerah-daerah lain gitu setelah Yogyakarta yang bisa mengadopsi teknologi Volbagia ini dalam rangka eliminasi denggi di daerah masing-masing. Makatan Mas Hasta, demikian ya. Oke, ya. Baik. Sebelum saya ke Dr. Aprilia dan juga Mbak Sri Mariani ini, saya ke Dr. Oki dulu. Dokter, ini di seluruh Kapanewon di Bantul nanti akan ada program ini atau memang sudah dilaksanakan setelah launching di akhir tahun kemarin? Iya, oke. Jadi kita itu punya 17 Kapanewon, Mbak, di Bantul. Tetapi untuk implementasinya ini kami sepakat dengan WMP hanya 11. Kenapa? Karena kita memilih daerah-daerah yang memang endemisitasnya tinggi. Begitu ya. Nah, ini kita pilih. Dari 11 ini ada 38 desa dan 588 dusun. Yang nantinya akan di dusun itu, di dusun itu akan ada OTA namanya, orang tua asuh. Orang tua asuh ini adalah tempat di mana ember yang berisi telur Aedes aegypti yang sudah berbahaya itu diletakkan. Gitu. Itu Mas Hasta. Oke. Berarti ini pelibatan di puskesmas dan juga kader kesehatannya juga ini? Iya, benar. Jadi puskesmas nanti sebagai supervisor, sebagai supervisornya itu. Oke. Untuk memantau perkembangan dari penempatan ember itu sampai dengan dia dilepas sejauh mana pengembangannya. Itu bersama dengan WMP. Nanti WMP tidak akan lepas begitu saja, tapi dia akan terus mendampingi dari mulai dia ditempatkan sampai nanti akhir dievaluasi setelah penempatan itu selesai. Gitu ya. Wah, ini perlu banyak ini ya dukungan dari stakeholder yang ada di Dr. Ogi ya. Nah. Ya benar. Jadi tidak hanya dari Dinas Kesehatan, tapi kita juga melibatkan masyarakat secara umum.
Nah, oke. Termasuk kader di situ. Kader, oke. Nanti kita akan bertanya langsung ke kadernya. Saya ke Dokter Aprilia Rosati dulu ini. Dokter Aprilia ini selaku surveillance di Puskesmas Banguntapan 2 ini. Nah, mungkin salah satunya kan Puskesmas Banguntapan 2 ini terlibat ya di program ini. Nah, iya benar. Bagaimana ini dokter untuk peran Puskesmas dalam mensosialisasikan program Wow Mantul ini? Nah, gimana dok ini? Selamat siang untuk Mas Hasta dan juga pendengar Smart FM dan Senang FM. Jadi Puskesmas ini bersama dengan Kapanewon juga didampingi Dinas Kesehatan dan BMP, kita sudah melakukan sosialisasi Wow Mantul sampai ke tingkat kelurahan. Jadi kita tidak hanya sosialisasi, kita pelonun juga minta izin, harapannya nanti programnya tidak mendapat penolakan dan juga dia malah didukung dan support oleh masyarakat. Kalau kita ada sosialisasi, harapannya masyarakat tahu kok nyamuk ini kok dititik-titikkan misalnya gitu kan, kita berikan sosialisasi biar mereka paham gunanya apa gitu program Wow Mantul ini, seperti itu. Nah saat ini kan seperti yang sudah diterangkan oleh Pak Ovi tadi, kita pendataan orang tua asuh ya saat ini sedang berlangsung dan nanti targetnya sekitar 20.000 orang tua asuh ya, jadi 20.000 ember akan dititipkan dari 38 kelurahan di Kabupaten Bantul, sampai seperti itu kira-kira Mas Hasta. Oh, cukup. Ini 20.000 itu cukup banyak ya? Iya, memang seperti itu. Untuk 38 kelurahan. Untuk 38 kelurahan itu ya. Oke. Tapi sebenarnya kalau 20.000 itu untuk 38 kelurahan masih kurang atau ya paling enggak sudah mendekati cukup Pak gitu dokter? Itu sudah dihitung kemarin. Jadi ada rumus-rumus tertentu ya. Dihitung dengan satelit. Jadi kira-kira radius 75 meter persegi itu 1 ember penitipannya. Jadi sudah ada hitungan sendiri kenapa kok ada 20.000 ember itu. Oke. Ya. Oke. Saya ke Mbak Sri dulu nih selaku kader kesehatan. Mbak Sri Mariani, kader kesehatan Kelurahan Tamanan, Kapanewon Banguntapan. Nah, terlibatnya ini seperti apa ini Mbak Sri ini dalam implementasi program Wow Bantul ini? Mungkin bisa diceritakan ini. Ya, terima kasih sebelumnya Mas Hasta. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ini dari ini sebagai informasi, sekarang kita sudah sampai di tahap penitipan ember nyamuk. Kemarin beberapa waktu yang lalu itu para kader sudah mengikuti uji coba penitipan ember selama 2 minggu. Sebagai agenda kapasitasi kader kesehatan, belum nantinya di bulan Mei secara resmi penitipan ember setelah habis lebaran. Terus kemarin kita ke kader juga bersama tim Pak Duko dari pihak kelurahan juga sudah melakukan pendataan otak yang nantinya akan kita titipi ember nyamuk tersebut. Terus yang kedua, kader berperan dalam proses penitipan ember berisi telur nyamuk berwolbah, yaitu selama kurang lebih 6 bulan. Nanti setiap 2 minggu sekali kita kader didampingi tim akan mengecek dan melakukan penggantian telur yang baru. Seperti itu. Gitu. Oh, ini jadi saya jadi penasaran ini Mas Krisna, ini mungkin bisa diceritakan ini gimana sih prosesnya, ada telur terus tadi kok 2 minggu ini. Atau mungkin saya ke dokter. Iya. Dokter Aprilia atau Mas Krisna dulu, gimana Mas? Monggo Dokter Aprilia kemarin juga mendapatkan pelatihan sekaligus. Baik. Jadi gini, itu kan ada ember itu sebagai wadah untuk nyamuk, telur nyamuk yang sudah ada bakteri Wolbachia-nya. Oh begitu. Jadi nanti tiap 2 minggu sekali itu kan akan dikirimi. Jadi kita kirim ember itu ada telur nyamuknya, ada pakannya juga. Jadi sudah dihitung. Nah itu nanti ada cara tertentu ya, misalnya diisi air sampai setinggi apa gitu kan. Terus habis itu dimasukkan nyamuknya. Nanti ditaruh di tempat-tempat yang misalnya terlindung dari sinar matahari, terlindung dari misalnya kan kalau anak kecil itu suka penasaran ya, jadi dia tuh suka takutnya nanti ditendang atau kita jauhkan dari anak kecil misalnya, terus juga hewan peliharaan. Jadi kita tempatkan di tempat yang
ada sesuai memang ya. Nanti setelah 2 minggu akan kita lihat bagaimana dengan selongsongnya. Jadi ada pompanya itu. Jika selongsongnya banyak, nanti berarti nyamuknya berhasil dia berkembang biak. Tapi kalau memang kurang banyak berarti tidak berhasil. Dan kemarin sudah uji coba itu sudah berhasil, alhamdulillah sudah bagus. Nah itu nanti setelah 2 minggu kita ganti semua. Jadi airnya diganti, telurnya sudah tinggal pupanya itu diganti, akan dapat telur yang baru dan pakan yang baru lagi. Begitu terusnya sampai kira-kira 6 bulan. Itu Mas Hasta. Terus selama 6 bulan itu gimana itu? Berarti apa ini? Dari ember-ember tadi ditarik atau tetap di situ? Gimana nih? Baik, jadi kalau kan kita sudah taruh ember di tempat yang sesuai ya. Nanti tiap 2 minggu kan diturunkan, dibersihkan, diganti lagi, gantung lagi seperti itu. Misalnya digantung atau di tempat yang aman lah dari tambas hujan, dari sinar matahari seperti itu sampai 6 bulan prosesnya seperti itu. Nanti dari setelah 6 bulan itu diharapkan nanti populasi nyamuk Wolbachia itu akan menggeser nyamuk lokal yang tidak ada Wolbachianya. Nanti diharapkan jadi demam berdarah itu akan berkurang karena dengan yang disebutkan soal tadi, jadi dengan adanya bakteri Wolbachia itu akan menghambat replikasi dari virus tinggi di dalam tubuh nyamuk. Jadi udah nggak nularin demam berdarah lagi. Oke, saya menangkap ya. Jadi ember itu nanti sudah nanti akan menghasilkan nyamuk yang ada Wolbachia-nya gitu ya? Iya benar, seperti itu Mas. Oke, ya. Tapi ketika ember itu ada di situ, berarti nggak mungkin akan ditelurin sama nyamuk non Wolbachia kayak gitu atau gimana nih? Kan itu biasanya mereka nyamuk-nyamuk biasa itu suka yang jenis-jenis yang bagus-bagus. Jadi itu kalau teknisnya embernya itu kan ada tutupnya Mas. Nah, itu memang dia tertutup tapi ada lubang-lubangnya buat keluar nyamuk Wolbachia. Jadi nggak bisa nyamuk itu tiba-tiba masuk ke situ, nggak bisa. Yang ada nyamuk Wolbachia-nya itu yang keluar. Nah kayak gitu. Nah kenapa kok nyamuk Wolbachia itu bisa diharapkan mengurangi dari populasi nyamuk yang biasa, nyamuk lokal. Jadi seperti ini Mas sistemnya. Kalau nyamuk Wolbachia itu kan dia bakteri Wolbachia itu dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti yang betina. Jadi ketika nyamuk Wolbachia itu jantan, dia kawin dengan nyamuk lokal yang tidak Wolbachia, itu nanti telurnya tidak akan menetas. Tapi jika nyamuk Wolbachia-nya itu betina, kawin dengan nyamuk lokal, nanti anak-anaknya menetas dan memiliki bakteri Wolbachia. Jadi, nah itu kan jadi diturunkan bakteri Wolbachia-nya di nyamuk-nyamuknya, sehingga diharapkan nanti lama-kelamaan itu populasi nyamuk Wolbachia akan menggeser populasi nyamuk lokal. Seperti itu Mas. Dalam 6 bulan diperkirakan mudah-mudahan nanti 60% populasi nyamuk Wolbachia itu sudah sekitar 60%, sehingga sudah mengurangi dari populasi nyamuk lokal yang bervirus tinggi. Kira-kira seperti itu. Oke. Ya. Wah, jadi tambah pengetahuan ini semuanya nih ya. Kira-kira Mas. Oke. Dr. Rogi, kemudian juga Dr. Aprilia, Mbak Sri Maria dan juga Mas Krisna. Kita break dulu untuk cocokkan tanda waktu. Karena ini saya juga pengen tahu, ini kalau sudah dikasih Wolbachia ini, terus Wolbachia-nya itu aman nggak nih teknologi ini? Nanti saya pengen tahu ya. Oke, tapi kita break dulu ya. Dr. Rogi sama Mas Krisna dan semuanya nih ya. Dan juga Anda sahabat sonora juga semua listeners, terima kasih untuk kalian untuk bergabung di kesempatan pagi kali ini ya. Dan kita masih perbincangan seputar keamanan teknologi Wolbachia, kenyamanan masyarakat dan peran orang tua asuh UTA dalam program Wow Mantul ini ya. Dan kita akan jeda di berikut ini.
97,4 tidak di Sonora Jogja dan juga 102,1 Smart FM Yogyakarta. Terima kasih untuk Anda sahabat Sonora juga Smart Listeners yang terus bergabung di kesempatan pagi kali ini perbincangan seputar keamanan teknologi World-Based ya, kenyamanan masyarakat dan juga peran orang tua asuh OTA ya dalam program Wow Bantul. Perbincangan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, kemudian bersama didukung juga oleh World Mosquito Program atau WMP dan Yayasan Tahija ini ya. Ya, narasumber kita ada Dr. Sri Wahyu Joko Santoso, Dr. Ogi, kemudian ada Dr. Gi Aprilia Rosati Viana Dewi, ada Mbak Sri Mariani dan juga ada Mas Krisna Satya MA ini ya. Nah, untuk Anda sahabat Sonora juga dan juga Smart Listeners yang mau bergabung silakan di 557762 atau juga di 081754832000. Baik, Dr. Ogi dan juga Dr. Aprilia, Mas Krisna juga Mbak Sri Mariani ini berkaitan dengan keamanan dari teknologi World-Based ini. Seperti apa sih ini yang sudah mulai direncanakan 20.000 nih. Nah, seperti apa nih? Monggo nih. Dr. Ogi? Halo, Dokter. Maaf, sinyal saya agak keputus tadi barusan. Oh. Gimana Dok, ini berkaitan dengan keamanan dari teknologi World-Based nih? Cukup amankah? Nah, gimana Dok? Ya, sebagai tempat riset ya yang dilakukan oleh WMP, kami mengamati bahwa sampai dengan saat ini tidak ada efek samping ya, komplikasi yang akibat dari penempatan si nyamuk berbahagia. Tidak ada, kita
mengamati terutama untuk manusianya, ya, untuk manusianya itu tidak ada apa namanya efek samping bila mana nyamuk Aedes aegypti berubah, yaitu menghisap atau menggigit orang yang dia menjadi sakit yang lain itu sampai dengan saat ini tidak ada keluhan yang masuk. Ya, tapi kalau tentang teknologinya sendiri, ya, setahu kami, ya, menurut informasi yang dari WMP ini memang aman, ya, aman. Jadi aman baik dari sisi lingkungannya, ya, tidak merubah apa namanya ekosistemnya, ya, ekosistem yang ada di situ. Ya, kalau nyamuk ya udah biarin aja, nyamuk akan berkembang biak sebagai nyamuk, bisa kawin dengan nyamuk lokal maupun bisa kawin dengan antara Aedes aegypti itu, ataupun kemudian dia tidak ada mutasi, ya, kemudian nyamuknya menjadi kayak dinosaurus gitu ya, enggak ada. Apalagi yang digigit jadi mosquito man itu enggak ya? Itu jadi kayak filmnya itu Avenger itu jadi Ant-Man, ya, jadi mengecil gitu ya, itu. Wah, itu yang saya harapkan itu. Kalau bisa mengecil itu. Nah, nanti kan bisa nempel temannya Mas Krisna itu, masuk telinganya itu kanan itu. Aman, Ji, Dok. Ya. Aman. Sampai saat ini kami sebagai tempat riset, kami sudah memantau lingkungan dan masyarakat sekitar itu tidak ada keluhan apapun lah. Gitu. Dok, monggo kalau Mas Krisna mau nambahin. Ya, Mas Krisna dan juga Dokter Oki nih, ini kan nyamuk itu setahu saya itu kan makanannya apa ya, ngisep darah kayak gitu. Nah ini gimana ya untuk ngasih makannya kayak gitu? Oh iya. Ini saya ada sebenarnya namanya videonya, tapi ya nggak bisa tak share, ini videonya di handphone nih soalnya. Iya, oke. Mungkin kalau cerita memberikan, aja, Dok. Ya gini, jadi selama dia itu di tempat riset itu, kami pernah berkunjung ke sana, ke tempat labnya, laboratoriumnya. Itu ada waktu-waktu tertentu si nyamuk yang ada di laboratorium itu dikasih makan. Nah, siapa yang memberi makan? Ya, di situ saya lihat, di situ tuh di kandangnya itu ada semacam tempat kecil, ya, tempat kecil itu isinya gula, ya, isinya gula. Nah, itu katanya itu adalah salah satu makanan dari nyamuk, ya, untuk makanannya. Kemudian yang menghisap menghisap darah itu biasanya kan nyamuknya yang nyamuk betina. Itu kita beri makan melalui darah orang yang menjadi relawan. Saya pernah memberikan makan kepada nyamuk itu untuk beberapa menit, ya, 15 menitan itu. Jadi di atas kandangnya itu semacam ada lubang, ya, lubang yang ada streamingnya itu, terus kemudian lengan ini itu ditempelkan di lubang itu, nutup lubangnya gitu. Nanti otomatis si nyamuk yang ada di kandang bawah ini, itu dia akan terbang sendiri menggigit lengannya ini. Ya, kita berikan lengannya ini 15 menit lah itu untuk memberikan makan dia sampai kenyang. Ya, itu ada puluhan nyamuk nempel di situ. Ya memang gatel. Ya, nggak apa-apa, biarkan saja gatel. Dan itu tidak ada efek sampingnya. Karena nyamuk ini kan tidak sedang membawa virus dengue. Dia hanya membutuhkan makanan, yaitu dari darah. Ya, udah kasih aja, nggak apa-apa. Setelah 15 menit nanti kita lepas, itu lubangnya ditutup lagi. Ini bekas gigitannya pasti bentol-bentol, gatel. Ya. Nah itu kalau tahan ya didiamkan, nanti sekitar 1 jam itu sudah hilang gatelnya. Bentolnya masih, tapi gatelnya sudah. Tapi kalau nggak tahan, bisa dikasih minyak lah, kayu putih atau mungkin krim gitu ya, itu bisa. Ya. Itu cara memberikan makannya seperti itu, yang saya tahu pada saat di kunjungan lab sebenarnya. Itu Mas Hasta. Gitu. Kalau Mas Hasta mau nggak apa-apa untuk donor. Ini jadi penasaran itu ya. Ya, nanti nyamuk ya, rasanya cekit gitu.
Pernah merasakan itu enggak? Pernah merasakan apa namanya terapi ikan? Iya Mas benar. Desa. Ya, Iya, kakinya yang masukkan di di seperti kolam itu ya. itulah. Kalau ikan itu kan Oh. keri-keri, geli-geli, gitu kan. Iya. Nah, ini juga sama, ya. Itu sama. Cuma ini di udara, kalau ikan kan di air gitu. Sama lah. Gitu. Cuma ikan nggak menghisap darah. Kalau bawahnya ikan piranha, nah itu cuil. Wah, Ya. jangan dong. Jangan dokter. Mas Krisna, jadi aman ya Mas ya? Mendapatkan aman. informasinya, aman ya? Ya, aman Mas Hasta. Jadi tadi selain ceritakan Pak Oki, jadi secara rutin juga staf WMP juga rutin ya melakukan tadi blood feeding ke nyamuk karena tujuannya memang darah manusia ini kan berperan dalam produksi telur. Jadi memang karena yang paling efektif adalah darah manusia. Jadi memang secara rutin kami melakukan blood feed itu tadi seperti yang Pak Dokter Oki tadi ceritakan juga sudah punya pengalaman dan sampai sekarang memang aman, tidak tidak menimbulkan efek samping kata aja. Ya, paling gatel itu. Paling gatel itu aja ya. Oke. Nah, kalau yang di ember-ember yang tadi juga masih perlu butuh makanan kayak gitu enggak ini Mas Krisna dan Dokter Oki yang di ember-ember 20 ember tadi? Kalau yang di ember itu kan sudah bukan nyamuk ya, itu telur. Bukan nyamuk. Ya. Oh, telur. Telur. Nah, telur itu kalau sudah menetas ya sampai dengan dia meninggalkan pupa ya. Itu larvanya itu diberi makan apa kayak jenenge pelet ikan itu loh Mas. Nah, pelet ikan kecil-kecil itu makanannya itu dia. Ya, jadi bukan darah. Bukan darah. Kalau darah ya piranha itu tadi darah. Ya, telurnya piranha itu makanannya darah. Tapi kalau telur nyamuk ini makanannya hanya pelet, Mas. Ya, pelet ikan yang kecil-kecil itu murah lah, peletnya paling sedikit kok yang dicemplungke di situ ember itu. Gitu. Iya. Oke. Saya ke Mbak Sri Mariani selaku kader ini. Nah, gimana nih Mbak menerima tanggapan dari masyarakat ini ketika menerima ember dan sebagainya kayak gitu? Apa masyarakat tanggapannya? Mungkin awal-awalnya seperti Mas Hasta tadi ya, bertanya-tanya, bingung, kaget, kok nyamuk diternakin, dititipin, nanti bahaya enggak? Terus kita ngapain, enggak gitu. Terus yang kedua mereka takut, jangan-jangan nanti malah kena TB atau seperti apa. Nanti ribet, harus ganti gimana, harus bagaimana. Tapi setelah kita adakan sosialisasi, terus kita jelaskan, alhamdulillah mereka responnya baik dan welcome. Seperti itu. Nggak ada masalah yang berarti ya. Oke, baik. Terus ini selama pandemi ini gimana ini Mbak Sri dan juga Dokter Aprilia ketika ke masyarakat itu harus terjunnya ke masyarakat? Yang pastinya prokes itu harus ya Mas ya, seperti kita terus pakai masker, pakai hand sanitizer, terus menjaga jarak, terus kita berusaha meminimalkan jumlah orang dan waktu saat penitipan ember itu. Jadi kan kita di kelurahan ada beberapa pedukuhan, terus di pedukuhan itu ada beberapa RT. Nah, di masing-masing RT itu udah punya kader sendiri yang nanti akan bertanggung jawab terhadap ember-ember yang dititipkan di tiap-tiap RT itu. Jumlahnya itu tergantung dari kemarin hasil apa yang dipetakan sama petugas tim WMP itu. Jadi kita nggak perlu berduyun-duyun rame-rame datengin satu-satu itu enggak. Kita masing-masing RT udah satu orang aja kader nanti bertanggung jawab dengan ember-ember yang dititipkan itu. Terus yang ketiga itu kita berusaha untuk tidak kontak langsung dengan OTA gitu. Misalnya nanti ada permasalahan gitu, bisa via WA misalnya, Mas ini kok embernya tumpah ya, Mbak ini kok nyamuknya nggak gini-gini ya, atau gimana, nanti bisa via WA, jadi kita nggak perlu langsung datang, nanti kita datangnya pas 2 minggu setiap kali mau pergantian telur sama pengecekan itu. Selanjutnya kejujuran itu yang penting ya Mas, sebelum kita menitipkan kan kita tahu kondisi kita sendiri, terus OTA-nya, terus timnya yang terlibat itu apakah sakit atau sedang terinfeksi COVID atau bagaimana. Pokoknya yang penting kita jujur dengan kesehatan kita, jadi
supaya nanti tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Oke. Terus Mbak, ini dari OTA sendiri selama penitipan ini mereka mestinya melakukan apa? Oh, ini kan belum Mas. Ini kemarin baru uji coba kadernya. Baru uji coba ya. Ya, nanti resminya setelah Lebaran. Bulan Mei baru kita titip-titipkan seperti itu. Kemarin baru uji coba kadernya aja. Oke. Tapi nanti ketika itu sudah dititipkan, mereka juga punya tanggung jawab untuk tadi ya, untuk apa istilahnya, memelihara ya, menjaganya. Oh ya, mereka cuma ini aja Mas, menjaganya biar enggak mungkin tidak hilang gitu ya. Enggak tumpah atau enggak dimainin anak-anak gitu. Jadi kita cari apa ya Mas? Misalnya kan sudah dipetakan. Nanti ini rumah siapa-siapa kan kadernya tahu gitu ya. Kita sebisa mungkin cari yang keluarga itu tidak memiliki balita di bawah 2 tahun lah atau bayi, jadi enggak, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Atau di situ ada lansia yang udah renta sekali, mungkin riskan gitu ya. Nanti dia kan nggak tahu apa-apa ini gimana atau bagaimana gitu. Jadi kita seminimal mungkin mencari keluarga yang welcome lah, yang pokoknya bisa kita ajak komunikasi seperti itu. Oke, menarik. Mas Krisna, ini bagian dari strategi dari WMP sendiri sama Dinkes itu ya? Ya, Laras. Oke, gimana? Mungkin Dokter Rocky sama Mas Krisna ini mau strateginya ini gimana? Tadi sudah disampaikan Mbak Sri juga sih, harus anak yang nggak punya, diharapkan keluarga nggak ada balitanya atau lansia kayak gitu. Nah ini seperti apa sih strategi kolaborasinya ini? Oke. Monggo Dokter Rocky Rumien, nanti saya menambahkan. Oh iya, boleh ya. Baik, jadi sejak soft launching yang dilakukan di Oktober 2021 kemarin itu, planning selanjutnya adalah kita pertama kali adalah mensosialisasikan Womantul ini itu di stakeholder yang ada di Kapanewon dan Kalurahan. Ya. Istilahnya kita mengenalkan dulu, apa itu Wolbachia, apa itu Aedes aegypti Wolbachia, kemudian risetnya seperti apa, ya, yang sudah dilakukan oleh WMP. Ya. Kemudian sampai dengan rencana kita untuk membagikan, menitipkan ember di masyarakat. Ya. Kita berikan sosialisasi itu sampai dengan yang seperti yang ditanyakan oleh Mas Hatta tadi, itu adalah tentang keamanannya. Ya, ini adalah salah satu poin terpenting sebenarnya, karena tentunya teknologi terapan ini kan masih asing ya, untuk sebagian masyarakat itu masih asing. Nah, itu tentunya bertanya-tanya kalau orang awam kan, ini nyamuk kemudian dimodifikasi, dikasih buah bakteri. Ya namanya bakteri itu kan biasanya menyebabkan sakit. Apa nanti ya sering muncul sebenarnya. Itu yang kita bahwa keamanannya itu sudah dijamin, ini insya Allah aman ya, sesuai dengan hasil risetnya. Nah itu setelah sosialisasi di stakeholder di Kapanewon maupun kelurahan, kita kemudian tahap berikutnya adalah kepada kader. Kadernya dulu. Kader ini kan nanti yang langsung berkontak dengan OTA-nya, dengan orang tua asuhnya, yang mencari OTA-nya, siapa saja yang dipandang mampu, yang pandang bisa sebagai tempat untuk penitipan ember. Nah ini kan yang tahu kan kader. Nah kader juga kita kasih sosialisasi, kita bekali sampai dengan caranya pengamatan, itu caranya teknis-teknis yang untuk mengganti ember, kalau ada ember yang gagal seperti apa, alurnya harus lapor ke WMP bagaimana, sampai dengan kita membuat suatu jaring aplikasi ya, WA group, dan itu untuk bisa berkomunikasi dengan antara OTA, kader sama timnya WMP dan dinas.
Itu Mas, jadinya apa strategi kami. Mungkin Mas Krisna mau nambahin silakan. Sedikit aja dari Pak Dr. Auki. Jadi memang leres tadi sudah diceritakan bahwa karena ini adalah program pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan, harapannya semua pihak bisa handar beni lah ya, berkolaborasi secara terpadu gitu kalau bahasa programnya dalam rangka mensukseskan aplikasinya nanti di lapangan di masyarakat. Jadi leres memang secara sosialisasi, secara pelatihan kami lakukan secara berjenjang dari dari akhir tahun 2021 yang lalu. Kami sudah melakukan pelatihan di tingkat Dinas Kesehatan. Jadi Pak Oke waktu itu juga Rawu juga, terus turun ke puskesmas, ke Panewon, kelurahan, terus juga yang sedang berlangsung sekarang adalah kapasitasi kader. Jadi memang harapannya proses pemberian dan distribusi pengetahuan itu berlangsung secara merata, dan nantinya memang sebagai penerima manfaat masyarakat itu kan pasti juga akan menanggapi dengan dengan berbagai macam ya, bisa dengan pertanyaan, bisa dengan dukungan dan seterusnya. Nah, harapannya ketika semua pihak itu nanti dilibatkan secara berjenjang, nanti bisa menjawab juga, bisa merespon juga gitu respon-respon yang ada dari masyarakat, baik itu orang tua asuh yang tentunya Bu Sri Mariani dan kawan-kawan kader juga ini menemui sendiri gitu, terus nanti dari puskesmas ke Panewon, kelurahan, dari pemangku program dan pemangku wilayah juga harapannya bisa turut serta gitu, berperan aktif, bisa nyengkuyung program ini, terus bukan hanya mengetahui tentang program, tetapi juga bisa memberikan dukungan harapannya terhadap suksesnya program ini di masyarakat. Secara umum strateginya gambarannya seperti itu Mas Hastanji. Oke, wah menarik ini ya. Dr. Oki, Mas Krisna, Dr. Aprilia, juga Mbak Sri, kita break lagi. Sebelum nanti kita di sesi terakhir kita sebenarnya pengen ngobrol lebih banyak lagi karena ini cukup menarik, informasi ini diketahui oleh pendengar semuanya ya berkaitan dengan nyamuk Wolbachia ini. Kita nanti akan lanjutkan perbincangan kita di sesi terakhir di program perbincangan di kesempatan pagi kali ini. Terima kasih untuk Anda sahabat sonor juga semua listeners yang terus bergabung di pagi kali ini. Dokter, Mas, dan juga Mbak, nanti sesi terakhir mungkin pesan-pesan atau informasi yang belum tersampaikan, Ji. Oke, monggo nanti masing-masing disampaikan.
Oke, 97,4 dari Sonora Jogja, 102,1 Smart FM Yogyakarta. Sahabat Sonora, kita masih di perbincangan seputar keamanan teknologi Wellbase ya, kenyamanan masyarakat dan peran orang tua asuh atau OTA dalam program Mantulnya Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul ya. Oke. Dr. Oki, Mas Krisna dan juga Mbak Sri dan juga Dr. Aprilia. Ini perbincangannya cukup menarik, asik banget ini. Informasinya juga cukup bermanfaat ini. Nah, ini sebenarnya pengen ngobrol lebih jauh lagi, tapi sampai jam 10 saja perbincangan kita. Nah, untuk mengakhiri kebersamaan kita, ini apa yang mau disampaikan? Mungkin ada informasi yang belum tersampaikan juga. Dokter Oki dulu, monggo dokter. Ya, terima kasih. Para pendengar Sonora yang budiman, ya, jadi pesan kami yang dari Dinas Kesehatan adalah yang pertama, untuk kasus demam berdarah ini adalah kasus yang sudah menjadi endemis, yang sudah menjadi suatu kasus yang selalu ada di setiap tahun. Maka tidak perlu ada kehebohan kalau memang ada kasus, cukup periksakan kalau mempunyai gejala, segera ke fasilitas kesehatan dan patuhi semua yang dianjurkan oleh tenaga kesehatan yang memeriksa. Kemudian yang kedua, jangan lupa satu-satunya jalan untuk mengendalikan kasus DBD ini adalah dengan pengendalian sarang nyamuk. Apa saja? Yaitu dengan 3M. Menguras, mengubur, menutup. Okay? Satu ditambah dengan ekstra mungkin dengan teknologi terapan. Ya, teknologi terapan yang kami coba saat ini untuk implementasi yaitu dengan cara AIDS IgG yang berbahagia. Jadi AIDS IgG yang berbahagia ini bukan satu-satunya cara, tapi ini adalah salah satu cara teknologi terapan untuk membantu keberhasilan dari PSN, membantu keberhasilan dari pengendalian sarang nyamuk. Itu saja, Mas, yang bisa saya sampaikan dari Dinas Kesehatan. Terima kasih. Dokter Aprilia, terima kasih Dokter Oki. Dokter Aprilia, monggo. Baik, jadi tadi menambahkan dan menyambung dari Pak Oki ya. Jadi teknologi Wolbachia ini aman. Kenapa? Karena pada dasarnya bakteri Wolbachia itu secara umum atau natural memang sudah ada di sekitar 60% serangga. Jadi kalau kita ada kupu-kupu, capung, lalat, itu memang sudah ada bakteri Wolbachia. Dan yang perlu ditekankan di sini, bakteri Wolbachia itu tidak bisa tumbuh selain di sel serangga. Jadi apabila nyamuk Wolbachia itu dia menggigit manusia, itu tidak akan terus bakteri Wolbachia-nya itu bisa hidup di sel manusia. Jadi insya Allah aman lah buat kita karena itu hanya bisa hidup di sel serangga. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir dengan teknologi nyamuk berwolbachia ini. Baik, itu saja kira-kira. Oke, ya Mbak Sri meraih dulu. Nanti Mas Krisna ada di gongnya ya Mas ya. Siap. Mbak Sri monggo. Ya, terima kasih sebelumnya. Ini seperti yang udah diceritakan Dr. Okin tadi sama Mas Krisna, untuk masyarakat khususnya OTA ya, nanti misalnya terpilih kita jadi OTA, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, insya Allah itu program ini aman. Gitu. Mari kita saling mendukung, saling bekerja sama. Semoga program ini berhasil dan setidaknya menjadi salah satu cara untuk menekan tingginya angka demam berdarah. Gitu. Oke, baik. Mas Krisna, mungkin disampaikan juga kalau mau tanya-tanya atau informasi-informasinya gimana? Monggo. Ya, baik Mas Hasta, Bapak Ibu pendengar sekalian. Jadi memang harapannya nanti program Mantul ini dapat diterima gitu, dapat berjalan dengan lancar gitu di Bantul khususnya dalam rangka tadi upaya penanggulangan penurunan insidensi DBD. Nah, lebih lanjut nanti untuk warga Bantul atau OTA nantinya nanti bisa menyampaikan dukungan, saran atau mungkin pertanyaan gitu ya. Secara langsung nanti di lapangan bisa ke teman-teman kader kesehatan, ada staf puskesmas juga, ada pemangku program, pemangku wilayah yang kami libatkan di sini, nanti monggo disampaikan ke sana. Ada staf WMP Yogyakarta juga yang ada di lapangan, nanti monggo disampaikan. Nah itu secara praktis nanti bisa seperti itu. Kemudian karena ini adalah program pemerintah Kabupaten Bantul, ada hotline juga, ada hotline Dinkes Bantul. Nanti monggo disampaikan melalui hotline Dinkes Bantul di 0811 2929 699. Saya ulangi sekali lagi 0811 2929 699. Nah, lebih lanjut terakhir sekali
Untuk WMP Yogyakarta, nanti ketika ada Bapak Ibu sekalian yang ingin tahu tentang apa-apa yang kami lakukan dalam kegiatan kami, nanti silahkan kunjungi saja di sosial media kami di WMP Yogyakarta, ada di YouTube, ada di Instagram dan juga Facebook. Semoga ikhtiar kita sekalian dalam menurunkan insidensi DBD di lapangan senantiasa diberikan kelancaran. Mekaten Mas Asta. Ya. Oke, Mas Krisna, Mbak Mariani dan juga Dr. Aprilia, Dr. Oki, terima kasih sekali. Semoga ini perbincangan cukup bermanfaat semuanya, dokter ya. Jaga kesehatan selalu. Sukses program-programnya. Amin. Terima kasih. Ya, demikian tadi. Jangan lupa prokes selama Lebaran. Ya. Oke. Ya, terima kasih untuk Anda juga, sahabat Sonora dan juga semua yang terus bergabung di kesempatan pagi kali ini di program perbincangan seputar ini ya. Keamanan teknologi Bolbasya, juga kenyamanan masyarakat dan peran OTA orang tua asuh dalam program WOW Mantul Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul nih ya. Saya mohon pamit dan ketemu lagi di program-program kami selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Krisna. Ya, Mas Terno. Oke, Mas Terno sedaya. Mas Asta. Terima kasih. Dokter. Sama-sama. Sampai jumpa. Ya, nyen pamit, sedaya nyen pamit. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Monggo, selamat pagi. Sampai jumpa. Terima kasih.